Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat-sehat ya semuanya. Ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan berdoa dulu ya. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir? Roni ya. Rika izin. Lutfia nggak ada. Sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Inflasi. Ada yang masih ingat apa itu pengertian inflasi? Inflasi adalah keadaan harga secara umum. Lalu yang penyebab inflasi? Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama Ya. daya beli, yang kedua meningkatnya jumlah uang peredaran, Ya. dan permintaan terhadap Kemudian bagaimana cara mengatasi inflasi? Silahkan, Intan. cara mengatasi inflasi dilakukan dengan dua cara. Pertama, kebijakan moneter dan yang kedua kebijakan fiskal. Nah, yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang kebijakan moneter ya, masih ada kaitannya dengan materi inflasi yang sudah kita pelajari ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian nanti dapat menjelaskan pengertian kebijakan moneter, kemudian menentukan tujuan kebijakan moneter. Selanjutnya, tahapan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan pretest dulu ya, untuk mengukur pengetahuan awal kalian sebelum pembelajaran. Kemudian nanti video bersama-sama, kemudian nanti ada diskusi kelompok, nanti akan ada presentasi per kelompok, dan nanti terakhirnya ada post test. Nah, adapun penilaian ya, aspek sikap. Nah, Ibu akan menilai aspek sikap pada saat diskusi kelompok, kooperatif ya, pada saat nanti diskusi. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, itu nanti Ibu nilai pada saat presentasi ya, bagaimana kalian menyajikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Kemudian juga penilaian pengetahuan. Nah, kalau itu nanti di post test kan, kita pretest dulu ya, mengerjakan soal dulu, siap? Oke. Sudah habis waktunya, silahkan kumpulkan di paling depan ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama menyimak ya video berita yang berkaitan tentang kebijakan moneter. Kondisi manajemen ekonomi dan aset Inggris yang menguat membuat Inggris berada dalam situasi yang sulit karena mata uang pound sterling berada dalam titik terendah sepanjang sejarah. Memasuki Agustus 2022, pendapatan rata-rata rumah tangga dilaporkan telah turun sebesar 16,5%. Selain itu, naiknya biaya bahan bakar juga mempersulit perjalanan warga, utamanya bagi mereka yang tinggal di luar kota. Sampai sini, apa yang bisa kalian tangkap dari tayangan video tadi? Kemasalahan apa? Kenaikan harga. Iya, kenaikan harga barang. Keadaan ekonominya sedang tidak baik. Ya, ditandai dengan apa? Iya. Harga-harga barang meningkat, harga kebutuhan pokok meningkat. Mengakibatkan apa? Iya, jadi banyak masyarakatnya yang tidak mampu membeli makanan gitu ya, karena harga yang mahal. Bagaimana cara mengatasi keadaan ini? Dengan apa? Dengan menerapkan kebijakan moneter yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi sekarang kita akan memulai diskusi kelompok. Silahkan duduknya per kelompok ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini di belakang kelompok 1. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, Ibu mau jelaskan sedikit ya. Jadi di sini itu, di dalam LKPD
itu terdapat permasalahan yang berbeda-beda yang harus kalian analisis ya. Nanti di sini ada barcode silahkan di scan menggunakan HP kalian. Kalau yang ada Google Lens tinggal dinyalakan saja, di scan, nanti akan muncul link YouTube-nya atau link artikelnya ya. Tahu cara men-scan-nya? Tahu ya? Oke. Kelompok 2, 1, 2, 3, kelompok 4. Silahkan sekarang diberi nama dulu, siapa anggotanya, kelompok berapa. Sudah bisa? Di scan dulu barcode-nya udah? Silahkan kalau sudah terbuka link YouTube dan link artikelnya, diamati dulu videonya. Nah, untuk sumber informasinya boleh dari internet atau dari buku yang kalian punya ya, buku ekonomi. Ada yang kesulitan dalam mengisi LKPD atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sudah ada yang selesai belum? Mana yang sudah selesai? Baru berapa ini? Sedikit lagi ya. Sok selesaikan dulu. Kelompok berapa? 3 sama 4 hampir selesai ya. Waktunya sudah habis. Silahkan siapkan untuk presentasi. Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1 ya? Silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mata uang pound sterling berada pada titik terendah sepanjang sejarah terhadap dolar Amerika Serikat. Akibatnya terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, terjadi kenaikan pada harga bahan bakar Inggris yang mempersulit perjalanan warga yang tinggal di luar kota. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, selain karena keberadaan ekonomi global yang sedang tidak baik, resesi di Inggris terjadi sebagai akibat dari kebijakan ekonomi yang salah. Terdapat 2 jenis kebijakan moneter, yaitu yang pertama adalah kebijakan uang tetap dan kebijakan uang longgar. Jadi kebijakan uang tetap mengurangi jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan uang longgar itu menambahkan jumlah uang yang beredar. Dan instrumen kebijakan moneter antara lain, yang pertama adalah kebijakan diskonto, yang kedua adalah kebijakan pasar terbuka, yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas di bank, dan yang keempat adalah kebijakan kredit kredit. Menurut kelompok kami, resesi Inggris ditandai dengan tingkat inflasi yang tinggi. Artinya harga secara umum meningkat sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat juga meningkat. Kebijakan untuk mengatasi inflasi, yaitu dengan tight money policy, adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya dari kelompok 4. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Inggris adalah dengan meningkatnya tingkat suku bunga. Apa tujuan pemerintah meningkatnya tingkat suku bunga? Jawabannya adalah salah satu tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas ekonominya agar jumlah uang yang beredar di masyarakat sama dengan jumlah produk atau barang yang ada. Dan kuantifikasi pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Kelompok keempat sudah cukup ya? Sudah. Baik, silahkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan pemerintah menerapkan kebijakan tersebut adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi kebijakan termasuk kebijakan uang tetap, tight money policy, yaitu kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Jadi
Instrumen kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu instrumen kebijakan moneter tersebut termasuk kepada kebijakan operasi terbuka atau open market policy adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya perwakilan dari kelompok kebijakan pendanaan. Selain kebijakan uang pikiran, ada juga yang disebut dengan kebijakan uang mudah. Nah, kapan pemerintah dapat menerapkan kebijakan uang mudah? Jadi, jika kebijakan uang ketat itu dilakukan pada saat inflasi, maka kebijakan uang longgar dilakukan saat deflasi. Deflasi adalah keadaan saat harga secara umum mengalami penurunan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, selain menjaga stabilitas ekonomi, tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Tolong menjelaskan bagaimana kebijakan moneter dapat meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menerapkan kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang beredar di masyarakat, maka perekonomian akan menjadi stabil. Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tenaga kerja dengan meningkatkan kesempatan kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil ya. Berdasarkan hasil diskusi dan presentasinya, kalian sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan apa yang ada di tayangan video ataupun yang tadi ada di artikelnya ya. Kalian juga sudah melakukan penggalian informasi dari baik itu dari internet ataupun dari buku, sehingga kalian sudah memahami ya apa saja tujuan, kemudian jenis kebijakan dan instrumen kebijakan moneter. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Rima. Jadi, bagaimana kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan Neraca perdagangan. dan juga neraca pembayaran? Ya, terima kasih. Materi terkait dengan tujuan kebijakan moneter: menjaga kestabilan ekonomi, menjaga kestabilan harga, kemudian meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki posisi neraca perdagangan. Bagaimana sih kebijakan moneter ini bisa memperbaiki posisi neraca perdagangan? Kan untuk kebijakan uang longgar itu adalah menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga rupiah menjadi melemah. Ketika nilai rupiah menurun itu justru kegiatan perdagangan ekspor justru baik gitu. Karena apa? Karena luar negeri itu bisa membeli barang dari kita dengan harga yang lebih murah karena tadi rupiahnya melemah gitu, sehingga neraca perdagangan stabil, neraca pembayaran juga stabil gitu ya. Nah, sampai sini mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan. Kesimpulannya, kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Betul. Iya, terima kasih untuk Nopi. Tepuk tangan buat Nopi. Ya. Sekarang kita akan langsung melaksanakan post test ya. Dan sudah selesai? Sudah? Silahkan dikumpulkan di sini di depan. Sudah semua ya? Baik. Nah, saatnya kita merefleksi kegiatan hari ini. Silahkan. Ya. Yang menarik dari pembelajaran ini adalah akan mempelajari materi yang berdasarkan permasalahan di kehidupan nyata, seperti tadi kasus resesi di Inggris, sehingga mempermudah komunikasi kita dan rasa ingin tahu kita mengenai materi kebijakan moneter. Iya, terima kasih Hilmi. Pelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah selesai. Ada tugas untuk kalian. Silahkan cari artikel yang berkaitan dengan kebijakan moneter ya. Nanti silahkan dianalisis jenis kebijakannya apa, kemudian instrumen kebijakannya apa ya. Kita akan mempelajari materi tentang
setelah kebijakan moneter itu kebijakan apa? Iya betul, kebijakan fiskal ya. Maka silahkan dibaca dulu di rumah agar nanti minggu depan kita ada gambaran ya saat kita mempelajari materi tersebut. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini silahkan berdoa dulu. Alhamdulillah, sekian hari ini ya. Sampai jumpa lagi nanti minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.